Kalian tahu gak apa itu jagat raya? Jagat raya adalah ruang yang sangat luas dan tidak terbatas. Jagat raya mencakup miliaran benda angkasa. Menurut teori Big Bang, jagat raya atau alam semesta beserta seluruh isinya, termasuk ruang dan waktu, tercipta akibat ledakan besar. Sebelum alam semesta tercipta, hanya ada sebuah energi panas yang sangat padat, hingga suatu hari, energi tersebut mengembang dan meledak. Galaksi adalah sebuah sistem masif yang terikat gaya gravitasi yang terdiri atas bintang, gas dan debu medium antar bintang, dan materi gelap komponen yang penting. Kalian tahu gak sih, kalau galaksi memiliki banyak macam? 1. Galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini pertama kali ditemukan pada 18 Juli tahun 1783 oleh seorang astronom Inggris William Herschel. Galaksi Bima Sakti memiliki ciri-ciri. 1. Berbentuk spiral menyerupai jalan. 2. Memiliki bentuk yang mirip dengan cakram. 3. Memiliki warna yang menyerupai warna susu. 4. Rata-rata garis tengahnya ini diperkirakan mempunyai ketebalan rata-rata 1000 tahun cahaya. 5. Kecepatan rotasi galaksi Bima Sakti ini adalah 914.000 km per jam. 6. Bagian pusat galaksi ini memiliki diameter 3,26 tahun cahaya. 7. Galaksi Bima Sakti memiliki 400 miliar bintang dengan garis tengah sekitar 130.000 tahun cahaya. 1 tahun cahaya sama dengan 9.500 miliar kilometer. Yang kedua, ada galaksi Ursa Major. Galaksi Ursa Major ini memiliki jarak sekitar 10.000 tahun cahaya dari galaksi utama yaitu galaksi Bima Sakti. Galaksi Ursa Major ini memiliki bentuk elips dan juga rapat jika dibandingkan dengan bentuk atau nama dari galaksi lain. 3. Galaksi Magellan. Galaksi Magellan dapat dikatakan sebagai bentuk galaksi yang cukup dekat dengan galaksi utama Bima Sakti, di mana memiliki jarak kurang lebih dari 150.000 tahun cahaya dan letaknya ada di bagian langit selatan. Berbeda dari galaksi lain, di mana galaksi Magellan bentuknya cukup tidak beraturan. Yang keempat ada galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda memiliki ukuran yang cukup besar dengan diameter 200.000 tahun cahaya. Dapat dikatakan bahwa galaksi Andromeda ini ukurannya 2 kali lipat dari ukuran diameter dari galaksi Bima Sakti. Menurut para ahli bahwa bentuk dari galaksi Andromeda bahwa bentuknya bulan. Yang keenam ada galaksi Black Eye. Galaksi Black Eye ini memiliki cincin dan warnanya sangat gelap, di mana ditemukan oleh Charles Messier pada tahun 1781. Galaksi ini memang memiliki ciri khas dari cincin yang terbuat dari kabut dan mengelilingi pada intinya yang bersinar. Para ahli memperkirakan jika interval atau jarak dari galaksi Black Eye sekitar lebih dari 16 juta hingga 17 juta tahun cahaya. Tata surya adalah sebuah sistem tata surya yang terdiri dari matahari, planet-planet, satelit, asteroid, komet, dan materi antar bintang. Sistem tata surya ini terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu dari awan gas dan debu yang mengalami gravitasi dan mengalami pemanasan yang signifikan di inti tata surya. Matahari merupakan pusat dari sistem tata surya. Matahari memiliki massa yang sangat besar, sekitar 99,8% dari total massa sistem tata surya. Matahari juga menghasilkan energi melalui reaksi nuklir di intinya, yang menghasilkan sinar dan panas yang memanaskan planet-planet di sekitarnya. Planet-planet dalam sistem tata surya terdiri dari 8 planet utama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Keenam planet terluar, yaitu Jupiter, Saturnus,
Uranus, dan Neptunus, dikenal sebagai planet raksasa karena memiliki massa yang sangat besar dan memiliki atmosfer yang sangat tebal. Setiap planet dalam sistem tata surya ini memiliki karakteristik dan sifat yang unik, termasuk ukuran, massa, orbit, dan komposisi. Beberapa planet memiliki satelit yang mengelilinginya, seperti Bumi yang memiliki satu satelit besar, yaitu bulan. Di luar orbit Neptunus terdapat daerah yang dikenal sebagai sabuk Kuiper, yang berisi kumpulan objek es dan batuan yang terjebak di orbit. Di luar sabuk Kuiper terdapat awan Oort, yang berisi objek-objek es yang sangat jauh dari matahari. Sistem tata surya ini juga berisi objek lain seperti asteroid dan komet. Asteroid adalah benda kecil yang terdiri dari batuan dan logam, dan banyak terdapat di sabuk asteroid antara orbit Mars dan Jupiter. Sementara itu, komet adalah benda es yang menghasilkan komet ketika mendekati matahari. Dalam sejarahnya, sistem tata surya telah menjadi subjek kajian astronomi selama ribuan tahun. Para ilmuwan dan astronom terus mempelajari tata surya untuk memahami asal-usul dan evolusinya serta untuk mengeksplorasi planet-planet dan objek lainnya dalam tata surya ini. Pengamatan dan eksplorasi tata surya terus berlanjut hingga saat ini, termasuk misi ke planet Mars, penjelajahan sabuk asteroid, dan pengamatan komet. Rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah peredaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Bumi akan bergerak dari arah barat ke timur atau terlihat bertentangan dengan arah jarum jam. Meskipun bumi mengalami peredaran, namun makhluk hidup di dalamnya tidak ikut berputar. Rotasi bumi akan berlangsung selama 23 jam 56 menit atau 24 jam kurang 4 menit untuk sekali putaran. Dalam peristiwa rotasi bumi ini, atmosfer yang menyelimuti bumi juga akan ikut berotasi. Perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke timur selama sehari 24 jam yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Revolusi bumi adalah gerakan orbit planet bumi saat bergerak mengelilingi matahari. Gerakan orbit saat berevolusi mengelilingi matahari memerlukan waktu 365 1/4 hari. Bumi akan mengelilingi matahari berlawanan dengan arah jarum jam. Revolusi mengakibatkan penanggalan kalender Masehi. Revolusi bumi berpengaruh pada penetapan kalender Masehi. Berdasarkan pembagian bujur yaitu barat dan timur, maka batas penanggalan internasional adalah bujur 180 derajat. Akibatnya, perbedaan waktu antara belahan timur dan barat. Contoh, ketika belahan timur bujur 180 derajat adalah tanggal 14, maka di belahan barat bujur 180 derajat masih tanggal 13, seolah-olah melompat satu hari pada dua bujur tersebut. Fase pembentukan bumi. Kondisi bumi pada awal terbentuknya berbeda dengan kondisi sekarang. Pada saat itu, bahan bumi masih homogen atau seragam tanpa benua dan samudera. Unsur yang ada di dalamnya terdiri dari silikon, oksida besi, magma, dan sebagian kecil berupa unsur kimia lainnya. Pada awal pembentukan seluruh bagian planet bumi relatif dingin. Namun, lama-kelamaan meningkat suhunya menjadi seperti saat ini. Sejumlah ahli memberikan penjelasan dengan mengajukan 3 faktor penyebab naiknya suhu di bumi, yaitu karena adanya akresi, kompresi dan disintegrasi, atau penguraian unsur-unsur radioaktif. Akresi adalah penambahan panas karena bumi dihujani oleh benda-benda angkasa. Energi dari benda-benda angkasa tersebut berubah menjadi panas. Kompresi adalah proses pemadatan bumi karena gaya gravitasi. Bagian dalam. Bumi menerima tekanan yang lebih besar dibanding bagian luarnya. Tingginya suhu pada bagian inti bumi mengakibatkan unsur besi mencair. Sedangkan disintegrasi adalah proses penguraian unsur-unsur radioaktif seperti uranium, thorium dan potasium, di mana pada saat proses penguraian diiringi dengan proses pelepasan panas. Zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum adalah zaman di mana keadaan bumi masih belum stabil. Iklim masih berubah-ubah dan curah hujan sangat besar. Zaman ini berlangsung kurang lebih 340 juta tahun. Pada zaman ini, mulai ada tanda-tanda kehidupan. Seperti makhluk bersel satu mikroorganisme, hewan-hewan kecil yang tidak bertulang punggung, jenis ikan, dan jenis ganggan atau rumput-rumputan.
Ciri-ciri zaman Paleozoikum. 1. Sudah mulai terdapat kehidupan berupa mikroorganisme. 2. Keadaan bumi masih belum stabil. 3. Iklim masih berubah-ubah. 4. Curah hujan sangat besar. Zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah masa yang berlangsung sekitar 150 juta tahun. Pada zaman itu perkembangan reptil mencapai puncaknya, terutama dinosaurus. Mesozoikum ditandai dengan aktivitas tektonik, iklim, dan evolusi. 66 juta tahun yang lalu, jatuhnya meteor besar ke bumi dan menyebabkan kehancuran yang sangat besar. Setelah kehancuran bumi, kehidupan dinosaurus memusnah pada 65 juta tahun lalu. Saat itu tidak ada kehidupan apapun yang ada di bumi. Hanya ada fosil-fosil dinosaurus yang tersisa. Setelah tidak adanya kehidupan di bumi, pada 64 juta tahun yang lalu pohon modern mulai tumbuh. Setelah pohon-pohon mulai tumbuh, sekarang munculnya mamalia placenta. Zaman Neozoikum. Zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Saat itu keadaan bumi sudah semakin memungkinkan untuk mendorong munculnya makhluk hidup lainnya, seperti binatang menyusui, sejenis kera dan monyet. Zaman Kuarter. Zaman Kuarter adalah zaman yang ditandai dengan adanya kehidupan manusia seperti sekarang. Zaman Kuarter berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Sekarang manusia semakin berkembang menjadi manusia yang modern, menciptakan sawah-sawah, perairan, pabrik, dan lain sebagainya.